Mengenai bank ya, mohon maaf teman-teman, saya dulu lebih lama dari antum mengharamkan bank. 10 tahunan saya mengharamkan bank. Lalu sekitar tahun 2011, 2010-2011, itu saya telat. Saya kemudian membandingkan beberapa fatwa ulama. Antum kan bukan ulama, saya juga bukan ulama. Maka kita rujuk ulama. Alhamdulillah Allah izinkan saya bisa menguasai bahasa ulama, yaitu bahasa Arab. Maka saya mengkajilah, membandingkan fatwa MUI kita dengan fatwa Darul Ifta dan beberapa fatwa-fatwa di negeri Islam. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan itu antum boleh berbeda, tapi jangan menghina saya. Karena menghina saya berarti menghina ulama-ulama yang di sana. Walaupun saya tidak masalah, saya dihina setiap hari juga saya terima, gak ada masalah, karena memang kita terhina di hadapan Allah. Tapi kalau menghina fatwa yang dibuat oleh ulama itu bikin saya marah. 2003 itu adalah tahun di mana ulama kita mengkaji kembali di Indonesia. Apakah riba itu mencakup perbankan yang sekarang? Karena nih teman-teman, pelan-pelan coba lihat. Di zaman Nabi, Allah menurunkan ayat haramar riba, mengharamkan riba. Oke? Dan ada beberapa macam riba. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl, dan ada yang membaginya turunan-turunannya, tapi itu inti daripada riba. Kita menyebutnya riba jahiliyah. Allah mengharamkan riba. Tapi riba nasi'ah, riba fadl itu orangnya kan sifatnya subjeknya perorangan. Objeknya perorangan. Dulu tidak ada namanya lembaga simpan pinjam seperti bank. Tidak ada seperti GoPay, GoFood, Grab ya, apalagi nggak ada dulu. Alat tukarnya juga berbeda. Kalau di bank ada orang minjam, itu kan ada surveinya, ada kantornya, ada kajiannya, ada macam-macam lah. Ada jasanya, kemudian ada yang kita sebut dengan inflasi. Ya terserah ini sepakat atau tidak. Tapi itulah kajian dari ulama Mesir, Darul Ifta, yang mereka secara keilmuan jauh lebih kuat daripada kita tentunya. Walaupun kita boleh berbeda. Ulama MUI baru menggodoknya secara mendalam 2003 dan 2004 memfatwakan haram bank konvensional. Nih MUI kita ya, saya menghargai itu dan saya mengikuti itu. Tapi 2003 Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa baru bahwa perbankan baik konvensional maupun syariah tidaklah haram, bukanlah riba. Jadi mereka punya konsep riba sama dengan haram. Oke, coba perhatiin. Riba sama dengan haram. Oke. Bank apakah sama dengan riba? Inilah perdebatannya. Tanda bahwa ini tidak ada kesepakatan. Ada ulama yang mengharamkannya, ada ulama yang menghalalkannya. Tahun 82, Darul Ifta mengharamkan bank. Tapi kemudian terjadi pergolakan di akhir tahun 88, 89, 90 di Mesir. Syekh Tontowi, Syekh macam-macam ya. Mereka kemudian mulai secara pribadi tidak menyepakati hasil fatwa itu. Puncaknya murid-murid mereka di tahun 2003 kemudian merevisi kembali dan menjelaskan bahwa perbankan konvensional ataupun syariah ini tidak mutlak haram. Paling yang haram beberapa produk-produknya, bukan mutlak semua. Kenapa? Karena teman-teman, muamalat di zaman Nabi itu cuma 24 produk. Coba lihat di kitab-kitab fikih. Belum ada di situ namanya bank. Belum ada. Coba cek, ada nggak bank di masa Nabi? Kan nggak ada. Lalu kemudian muncullah bank belakangan. Itu pun munculnya kan di Jerman atau di beberapa negeri lain. Kemudian diadopsi oleh negeri kita. Ada teman kita ngeles, oh Ustadz berarti kita memakai yang dibuat oleh orang Jerman, Yahudi. Lah dulu Nabi aja memakai dinar dirham, itu kan bukan dari Nabi.
dinar dari Romawi, dirham daripada Persia. Kenapa boleh? Karena Nabi terbuka dalam muamalat. Maka ulama-ulama Mesir, terutama Darul Ifta dan Al-Azhar, itu tidak memaksa orang untuk ikut fatwa mereka untuk mengatakan bahwa perbankan itu halal. Bagi yang mengharamkannya silakan mengikuti fatwa itu. Tapi yang menghalalkannya silakan lanjutkan. Dan saya cenderung kepada fatwa ulama Darul Ifta dan ulama Al-Azhar dan ulama-ulama yang menyetujuinya. Dan dalam hal ini, dan memang dari dulu saya juga banyak tidak sesuai dengan fatwa ulama lokal kita, dan itu standar biasa-biasa aja. Tanda bahwa ini bukan qat'i dari Allah. Yang qat'i riba haram. Tapi yang lain yang belum tentu riba, maka dia bukan haram. Nah, kenapa ada orang mengharamkan riba? Karena dia orang yang mengharamkan perbankan, karena dia menyamakan perbankan dengan riba. Kenapa ada orang menghalalkan perbankan? Karena dia tidak menyamakan perbankan transaksinya dengan riba. Antum boleh ngomong, Ustadz, itu udah pasti sama. Silakan, berarti ikut fatwa yang mengharamkannya. Jangan paksa kami mengikuti fatwa antum. Ya, kita punya sistem sendiri, kita punya pendalilan sendiri, dan kita punya ulama yang kita ikuti. Bukan berarti kita menghalalkan dengan hawa nafsu, tidak. Itulah kekayaan intelektual para ulama kita. Jadi saya berharap cuma satu saja, kita saling menghargai aja. Cuma kan antum yang mengharamkan bank lucu. Mengharamkan bank, tapi beli makanannya lewat GoFood. Ya, mengharamkan bank, tapi menggunakan kartu yang produk bank. Itu kan hipokrit namanya. Ya. Oh, itu boleh Ustaz untuk begini. Jangan begitu, sekalian aja yang kafah. Ya. Ternyata yang disebut syariah oleh orang-orang yang menghalalkan syariah sebagian, ini nggak adil juga. Ya. Giliran dia rugi di bank konvensional, dia kemudian menyerang bank konvensional. Belakangan kan ada yang merasa dirugikan oleh bank syariah, menyerang juga bank syariah. Jadi sebenarnya standar syariah antum apa sih? Suatu yang merugikan kita. Terus kalau merugikan mereka gimana? Dan coba tanya teman-teman, di sini kan ada teman-teman OJK, kalau ada orang telat bayar, itu yang kena beban kan bukan hanya si yang berutang, itu bank juga kena penalti. Jadi bank bukan berarti beruntung kalau ada orang yang berutang. Dan saya mendengar dari kawan-kawan direktur manajemen risiko di beberapa bank OJK sering menyarankan agar ada pemutihan bagi orang-orang yang telat bayar ini. Bener nggak? Bener, Pak? Kalau ya tolong nanti ditambahin penjelasan saya.